Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus mushola, kemudian yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, mudah-mudahan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum kita pada malam ini yaitu 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang rasul. Tapi namanya termaktub, tertulis di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah jadikan satu surah di dalam Al-Qur'an namanya surah Luqman. Yang mana Luqmanul Hakim ini telah berhasil mendidik anak-anaknya dan istrinya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Nasihat-nasihat beliau menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang serba materi saat ini. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah. Yang kedua, di dalam dirimu itu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti." Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, di dalam diri kita apa yang menjadi milik Allah?" Lantas Luqmanul Hakim menjawab, "Wahai anakku, yang menjadi milik Allah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawamu. Ruh ataupun nyawamu itu adalah kepunyaan Allah yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak Bapak Ibu. Mata bisa melihat, itu dikarenakan ada ruh yang ada di dalam diri kita. Telinga bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa. Tangan dan kaki bisa sampai ke tempat ini karena ada yang disebut dengan ruh yang ada di tubuh Hawa. Bahkan setiap hari kita bisa berbicara, berkata-kata dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kawan-kawan kita. Itu dikarenakan ada ruh yang ada di dalam tubuh kita. Ruh merupakan penggerak di dalam kehidupan kita selama 24 jam. Ketika ruh itu dicabut oleh Allah dari tubuh Hawa, maka ada mata, bola mata, tapi tidak bisa melihat. Ada telinga kita tapi tidak bisa mendengar. Ada kaki, ada tangan yang utuh tapi tidak bisa bergerak. Karena ruh itu sudah keluar dari tubuh kita.
Maka daripada itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah kepadanya, ruh itu adalah urusanku. Kamu diberi ilmu, kamu diberi harta, itu hanyalah sedikit saja. Yang sedikit itu tak obatnya seperti air di lautan. Kita ambil satu tetes air di lautan, satu tetes itu adalah ilmu kita, jabatan kita, pangkat kita. Lautan yang begitu luas adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak Luqmanul Hakim bertanya lagi, wahai ayah, kalaulah ruh itu merupakan kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia? Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, wahai anakku, sesungguhnya yang menjadi milikmu di atas dunia ini, di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan amal. Apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, yang kita lakukan di jalan Allah, itulah yang menjadi milik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Rumah kita yang bertingkat, mobil kita yang mengkilat, uang kita dibangun berlipat-lipat. Apabila ruh itu sudah keluar dari tubuh kita, semua itu akan sirna. Mungkin akan diambil oleh anak keturunan kita, mungkin akan diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita. Jadi yang menjadi milik kita di dalam diri kita, itulah yang disebut amal. Amal inilah Bapak Ibu yang setia menemani kita, mulai dari kematian sampai di akhirat nanti. Yang setia menemani kita, yang menolong kita mulai dari kubur nanti sampai di akhirat. Hanya amal. Oleh karena itu perbanyak amal. Terakhir Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Tubuhmu yang selama ini engkau dandani, tubuh yang selama ini engkau rawat, yang membuat kamu lupa kepada Allah, yang membuat kamu sombong kepada Allah. Ketika kamu meninggal dunia, kemudian kamu masuk ke alam kubur, ke liang lahat, maka tubuh yang selama ini engkau banggakan, yang membuat kamu lupa kepada Allah, hanyalah menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu, wahai anakku, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali amal. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita perbanyak amal di dunia, karena yang setia menemani kita nanti hanyalah amal. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi renungan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.